guys, kembali lagi di channel Asmen Coki Afrika. Oke, di sini Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan siap bergabung di ruang IPA kelas 9. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi generatif pada tumbuhan biji tertutup. Reproduksi generatif disebut juga dengan reproduksi seksual, itu didahului dengan pembuahan, dan alat pembuahan pada reproduksi generatif pada tumbuhan biji itu mempergunakan bunga, dan dalam bunga itu terdapat putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Lebih jelasnya bagian-bagian bunga itu ditunjukkan sebagai berikut: ada tangkai bunga, kemudian pelupak bunga, mahkota bunga, kemudian ini putik. Putik itu sendiri terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kemudian bakal biji. Kemudian benang sari tersendiri terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Fungsi dari bagian-bagian bunga itu ditampilkan dalam tabel berikut. Benang sari menghasilkan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Putik terdapat ovum dan bakal biji, ini sebagai alat kelamin betina. Mahkota bunga itu sebagai perhiasan bunga, ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Kelopak bunga itu melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup dan sebagai cadangan makanan atau memberi makanan pada bunga. Kemudian tangkai bunga itu penopang bunga dan menghubunga dengan tanaman. Untuk reproduksi membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bagaimana pembentukan sel kelamin jantan pada bunga? Tahap-tahapnya itu dimulai dari satu, di dalam ruang sari itu terdapat sel induk atau disebut juga dengan mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Setiap mikrospora mengalami pembelahan sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif yang sering disebut dengan inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Dan inti generatif itu akan membelah secara mitosis membentuk 2 inti sperma, yaitu inti sperma generatif pertama dan inti generatif yang kedua. Ini ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Ini yang generatif, ini yang vegetatif. Generatif ini nanti membelah menjadi 2. Terus bagaimana pembentukan sel kelamin betina? Tuh, bakal buah itu merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah itu terletak di dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji itu terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Dan di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora bersifat diploid. Kemudian sel induk megaspora itu bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. 4 sel haploid itu akan tumbuh dan berkembang. 3 sel itu akan mati, tinggal 1 sel megaspora. 1 sel megaspora itu akan mengalami 3 tahap pembelahan secara mitosis. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan 8 sel itu akan berkembang. 1 menjadi 1 sel telur, 2 sel sinergi, 2 sel polar, dan 3 sel antipoda. Kemudian di dalam reproduksi pada tumbuhan biji secara seksual itu didahului dengan penyerbukan. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Yaitu proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Seperti ini. Kemudian dalam proses
itu bisa berdasarkan zat perantaranya. Berdasarkan zat perantaranya itu yang pertama dibantu oleh angin disebut juga dengan anemogami, dibantu oleh serangga disebut dengan entomogami, dibantu oleh burung itu disebut juga dengan ornitogami, dibantu oleh kelelawar disebut juga dengan kiroterogami, dibantu oleh manusia disebut juga dengan antropogami. Untuk lebih jelasnya, kalian baca dan tuliskan ciri-ciri dari masing-masing penyerbukan itu. Kalian bisa melihat dari sumber lain berupa buku paket atau dari internet. Ini yang dibantu oleh angin, penyerbukannya dibantu oleh angin. Ini yang dibantu oleh serangga, entomogami. Kemudian ini yang dibantu oleh burung, bantu kelelawar. Ini yang dibantu oleh manusia, contohnya tanaman anggrek ya, bunga anggrek. Kemudian penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya itu ada beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Jika serbuk sari yang menempel itu berasal dari bunga yang satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga atau giptogami. Jika serbuk sari yang menempel pada putik itu berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Terus kemudian penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan lain itu masih sejenis. Kemudian yang terakhir itu penyerbukan bastar. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain tetapi berbeda jenis, setidaknya memiliki satu sifat beda. Digambarkan seperti ini penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Terus kemudian bagaimana struktur pada putik? Struktur pada putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, kemudian di dalam bakal biji itu terdiri dari 3 sel antipoda, 2 sel kandung lembaga sekunder, 2 sel sinergis, dan 1 sel telur. Terus kemudian untuk menghasilkan individu baru maka didahului dengan pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan yaitu proses meleburnya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan yaitu benang sari dan putik. Pada tumbuhan biji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut juga dengan pembuahan ganda. Pembuahan yang pertama, inti generatif sperma pertama membuahi sel telur itu nanti akan menghasilkan zigot, dan inti sel sperma yang kedua, generatif yang kedua itu akan membuahi inti kandung lembaga sel dan membentuk endosperma yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Lebih jelasnya kalian perhatikan pada gambar ini. Digambarkan seperti gambar berikut ini. Kemudian pembuahan disebut juga dengan fertilisasi, dan lebih jelasnya ini yaitu serbuk sari menempel pada kepala putik. Nanti yang vegetatif itu akan membentuk tabung serbuk sari. Tabung serbuk sari itu akan dilalui 2 inti sel generatif. Sel generatif yang pertama itu akan berjalan terus, di sini akan membuahi sel telur. Sel telur itu nanti akan menghasilkan zigot, dan satu generatif yang lain itu akan membuahi inti kandung lembaga, itu nanti akan menghasilkan endosperma. Perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Struktur bijinya seperti ini. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan sebagai persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanan terbungkus oleh selaput biji.